Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fatin wa'idun syarifun jalil rafa'allahu ta'ala qadrahu wa'adar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia penuh barakah serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintahnya sebulan penuh berpuasa dan menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, lapar dan haus kita lawan demi menjalankan perintah Allah. Setiap anggota tubuh kita puasakan demi membuktikan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan asmanya, merendah diri di hadapannya. Di dalam sholat kita rendahkan dahi kita letakkan di atas lantai seraya mengucapkan sembah sujud kita di hadapan Allah Rabbal Alamin dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita alami kerendahan, kelemahan dan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari akan ketinggian, kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang sewaktu-waktu dapat mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan atau apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat dan menjaga kita. Tapi karena kesibukan duniawi, karena cinta dan kesenangan manusia kepada dunia, atau karena kelelahan mempertahankan hidup, menyebabkan kita lupa kepada Allah yang memberikan kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan darinya. Pada bulan suci Ramadan,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan yang mulia agar Allah perintahkan kita untuk senantiasa mentaati segala perintahnya, untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan segala bisikan hawa nafsu dan angkara murka yang selalu membisikkan tipu daya dalam hati di saat perut kita dalam keadaan kosong, sehingga tidak sedikit di antara kita yang tipis imannya tergelincir, dan jadilah bulan suci Ramadan bagi mereka seperti bulan-bulan biasanya. Bahkan terkadang dalam sifat-sifat kemanusiaan kita dapat berubah menjadi sifat-sifat hewaniyah. Itulah perlunya adanya bulan suci Ramadan untuk menjadikan diri kita di hadapan Allah sebagai kembali kepada fitrah kesucian kita. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian dan ucapan istighfar, takbir, tasbih dan tahmid kepada Allah dengan segala rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu atau pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga kita, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun dikala kita terjatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan, hari ini kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita merasakan pendidikan yang baik, kita mendapatkan rezeki yang barakah. Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang penuh berkah ini, khatib ingin mengetuk hati setiap iman yang hadir di antara kita. Kesempatan yang berkah ini, seluruh amal ibadah kita, mulai dari sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, haji dan umroh kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mencaci maki ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang hadir di masjid yang barakah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya salatmu tidak akan diterima oleh Allah, infak sedekahmu ditolak oleh Allah, bahkan puasa, hajimu sah tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kepada ayah dan ibu kita, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibunya, yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah salah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Rasulullah, siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dengan tatapan sinis?
Mungkin hanya karena harta belaga, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan mereka. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak berhenti mengalir. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa hari ini kita menjadi orang yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, "Ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik daripada ayah dan ibunya." Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi seolah menjadi raja. Tapi terkadang jikalau anak yang sudah sukses, terkadang orang tua kita dijadikan sebagai buruh. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Tataplah wajah ayah ibu kita, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain, tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi, siapa anak yang datang menatap wajah ayah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya, kataballahu lahu hajjan mabrura, maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Istighfar. Hari ini anak yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama lagi engkau akan menatap wajahnya? Senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum ibu, tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kepalsuan di dalamnya, murni ikhlas kepada kita anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, dia gendong anaknya. Ibu menangis dalam doa seraya berkata, "Ya Rabb, sembuhkanlah sakitnya anakku. Kalau perlu, saya ibunya yang menggantikan sakitnya." Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh penjagaan oleh anak-anaknya. Namun seringkali terabaikan. Kemana semua anak-anaknya? Jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabkan nas bi husni sahabati ya Rasulullah, pada siapa aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, 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 summa abuka. Setelah itu ayahmu. Ibu, 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 setelah itu adalah ayahmu. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita? Bahkan terkadang kita lebih nomor satukan istri dibanding ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, bahkan ahli maksiat, sekalipun tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya pun sudah mengusirnya, coba kembali ke pangkuan ibumu. Ibu akan tetap menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku. Ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu nak.
Itu ucapan yang akan keluar dari lisan ibu kita yang ikhlas dan tulus, tidak pernah ada duanya. Coba lihat kembali sewaktu ibu dan ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang 4, 5, ada yang 10. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan, gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah dan ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di permukaan bumi ini. Istighfar, mohon ampunlah seluruh anak yang hadir di kesempatan yang penuh barokah ini. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Dia datang ke rumah sanak keluarganya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, menyekolahkan kita. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita menjadi kaya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anak-anaknya? Ayah dan ibu rela tinggal di rumah kecil, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ayah dan ibu kepada kita tidak pernah ada duanya. Olehnya itu, benarlah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho seorang ibu. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tuamu. Murkanya Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Olehnya itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang berkah ini, semua yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, datanglah menatap wajah ibu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keduanya masuk ke alam kubur atau alam barzakh, lakukanlah sebelum terlambat. Mungkin hari ini ada anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya. Dia sudah tidak mampu menatap wajah ayah ibunya. Hari ini masih merasakan sedih teramat rindu, terbayang wajah ibunya dalam ingatan. Terbayang senyuman ibunya yang telah tiada. Dalam doa berkata, Ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Tapi saksikanlah ya Rabb, aku lebih cinta ayah ibuku daripada diriku sendiri. Olehnya itu, ketika itu masih ada harapan kami kepada Engkau ya Allah. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di surgamu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang paling bahil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bahil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan engkau mengatakan fala taqullahumma uffin. Jangan engkau katakan didiklah anak-anakmu agar anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh? Introspeksi dirilah. Barangkali kita sendiri orang tua juga belum menjadi anak yang soleh.
Jikalau anak-anak kita hendak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu yang harus menjadi orang tua yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang berkah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara-saudara kita sendiri, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dan saudara lainnya saling mengulurkan tangan di hadapan Allah, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya, sebelum kedua belah tangannya terpisah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita dan menjadikan kita yang semua yang hadir di kesempatan ini adalah saudara terbaik, ikhwani fillah. Saudara terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti di hadapan Allah. Ambirkum aba'akum tadbirukum abna'akum. Berbaktilah kepada ayah ibumu, maka insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Siapa anak yang hari ini durhaka kepada ayah ibunya, mohon maaf, jangan salahkan jika esok lusa anak kita durhaka kepada kita. Siapa menantu hari ini yang tidak baik kepada mertuanya, mohon maaf, jangan salahkan jikalau esok lusa punya menantu tidak baik kepada kita. Karena Allah itu maha adil. Man zolama zulima, siapa yang menzalimi pasti akan terzolimi, dan Allah maha adil. Kepada setiap manusia Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Wa kullu insanin, setiap manusia kata Allah, alzamnahu toirahu fi unuki, kami akan gantungkan kitab mereka di leher mereka masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Pada hari kiamat kitab mereka dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, Iqra kitabak, baca kitab kalian. Kata Allah, kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah kalian sebagai penghisab, sebagai penghitung atas amal ibadah kalian di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, mengampunkan dosa-dosa kita, bil khusus dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa ayah ibu kita yang sudah mendahului kita. Yang masih hidup orang tuanya, berdoalah di hadapan Allah. Semoga Allah memanjangkan umur keduanya agar kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada keduanya. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, masih ada harapan bagi kita untuk mendoakan ayah ibu kita minimal 5 kali sehari semalam. Semoga apa yang khatib sampaikan di kesempatan yang penuh barokah ini mengetuk hati setiap iman kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita menjadi umur yang barokah dan manfaat, serta insya Allah kita bertemu dengan Idul Fitri tahun depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahdahu
ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Selanjutnya mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, diteguhkan jiwa kita agar menjadi pribadi yang semakin baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Sami'un ya Basir. Dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dalam segala kelemahan dan kerendahan kami menengadah kepadamu. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak keluh kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tiadalah kami akan tersesat untuk selamanya. Ya Allah, rendahkan suara kami di depan orang tua, perindahlah ucapan kami di hadapan mereka, lunakkanlah watak kami terhadap mereka, lembutkanlah hati kami untuk mereka. Ya Allah, berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka dan pahala yang besar atas kasih sayang yang mereka limpahkan. Peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami, ya Allah. Apa saja gangguan yang telah mereka rasakan, atau kesusahan yang mereka derita karena perbuatan kami, atau hilangnya sesuatu hak mereka karena perbuatan kami, jadikanlah semua itu penyebab runtuhnya dosa-dosa mereka, ya Allah. Meningginya kedudukan mereka, bertambahnya pahala kebaikan mereka dengan perkenan-Mu, ya Allah. Sebab hanya Engkaulah yang maha berhak membalas kejahatan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sesungguhnya Engkau yang memiliki karunia yang maha agung serta anugerah yang tiada berakhir, dan Engkaulah yang maha pengasih di antara semua yang pengasih. Ya Afu, ya Ghafur, ampuni, selamatkan kami, selamatkan ibu bapak kami, ya Allah. Selamatkan istri kami, anak-anak kami dari segala bala hidup ini. Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dekat denganmu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang selalu akrab bersamamu. Kami lelah jauh darimu, ya Allah. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina, tenggelam dalam kesesatan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sebagai umat yang pecah berkeping-keping. Peliharalah keutuhan dan persatuan kami. Jadikan kami umat yang saling merangkul, bukan saling memukul. Jadikan kami umat yang saling mengasihi, bukan saling membenci. Karuniakan kami pemimpin dan keluarga yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin, agar mereka dapat membawa dan membimbing kami menapak dan menuju hari esok yang lebih pasti. Selamatkan generasi penerus kami. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi'al hajat. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.